Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali meraih taufik dari Allah, meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menghadirkan diri-diri kita dan khususnya hati kita pada majelis yang mubarakah ini untuk kita kembali menghidupkan, mencari jalan kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan dengan ilmu, kehidupan yang sesungguhnya kita meraih roh berupa hidayah yang dibawa oleh para utusan Allah, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kemudian diwariskan kepada para pewarisnya, dan pewarisnya terus di sepanjang zaman mewariskan kepada generasi yang sesudahnya. Inilah warisan yang kembali harus kita selalu jadikan kepentingan kita di dalam hidup kita, dan tiada lain semua perjalanan kita untuk mencari ridha Allah adalah kembali kepada nikmat ini, yaitu berupa nikmat bagaimana kita mendapatkan warisan petunjuk hidayah dari ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi-nabi Allah tidak mewariskan dirham, dinar, walakin warasul ilma, dan akan tetapi para anbiya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang dia telah mengambil warisan Nabi berupa ilmu itu, maka sungguh dialah orang yang telah meraih nasib kebaikan yang melimpah. Sebagaimana kita tahu, para kekasih Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah dengan wasilah ilmu yang bermanfaat. Mereka menjadi dekat, menjadi orang-orang yang punya hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ilmu yang Allah turunkan kepada mereka. Dan malam hari ini kita akan mengambil faidah sebuah kitab yang kitab ini ditulis oleh beliau, salah seorang ulama kita
yang sudah tidak asing lagi, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kitab yang sebagian pada beberapa buku atau beberapa cetakan diberi judul Risalah Tabukiyah. Kemudian di dalam beberapa cetakan berjudul Zadul Muhajiri ila Rabbih. Ini kedua nama yang saya pernah dengar dengan nama kitab ini, dan dinamakan dengan Risalah Tabukiyah karena kitab ini ditulis oleh Ibnul Qayyim di saat dia mengadakan perjalanan musafir ke kota Tabuk. Kemudian dinamakan Zadul Muhajir ila Rabbih, bekal orang yang hijrah kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla, karena isinya kitab tersebut memberikan kaidah kepada kita untuk meraih jalan yang benar, bagaimana kehidupan kita dengan agama kita ini agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kitab ini, ikhwana akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi saya sendiri adalah termasuk kitab yang pertama kali saya dapatkan dari kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebelum saya mendapati kitab-kitab beliau yang lain. Dan ketika awal saya mendapatkan kitab ini, bukan sebagaimana yang ada di tangan antum, tetapi kitab yang memang ini dicetak beberapa kali. Kitab yang pertama kali saya dapati adalah diberi muqaddimah oleh beliau Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Tetapi kitab saya itu saya sudah tidak tahu di mana. Jadi awal mula saya pegang kitab ini adalah kitab yang diberi muqaddimah oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan muqaddimah yang disampaikan oleh beliau ketika memberi muqaddimah kitab tersebut, beliau menasihatkan dan mengkritisi perpecahan umat, mengkritisi perselisihan di kalangan para salafiyin yang menunjukkan itu perilaku yang buruk. Kemudian beliau Syekh Muqbil di muqaddimah tersebut membawakan asar kejadian yang terjadi antara orang Muhajirin dan Ansor ketika mereka saling membanggakan golongannya. Orang Muhajirin membanggakan golongan Muhajirin, orang Ansor membanggakan golongan Ansor, kemudian mereka berselisih dan orang Muhajirin memanggil teman-temannya dan orang-orang Ansar memanggil teman-temannya, masing-masing berhujah kebaikannya. Maka Nabi menegur mereka, afa bidakwal jahiliyah wa ana baina adharikum. Apakah kalian kembali kepada hidup jahiliyah di saat saya masih ada di tengah-tengah kalian? Maka beliau kemudian mengingatkan di dalam kitab tersebut tentang fenomena, karena bodohnya mereka tidak paham jalan sunnah, sehingga mereka menjadikan dakwah ini menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bergolong-golongan, menjadi berversi-versi, masing-masing membanggakan dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan ini diberikan muqaddimah oleh beliau Syekh Muqbil di kitab tersebut, kitab Risalah Tabukiyah ini, untuk memberi nasihat kepada mereka yang bersemangat di dalam dakwah salaf ini dan belajar salaf ini, tetapi kemudian terjadi fitnah, saling menghajar di antara mereka, saling menyelisih di antara mereka, dan seterusnya. Dan menunjukkan hal ini karena mereka tidak mengambil petunjuk ilmu yang benar. Kemudian di akhir muqaddimah tersebut, Syekh Muqbil rahimahullah, ketika itu saya ambil faidah, beliau menasihatkan bagaimana agar kita keluar dari
banyaknya fitnah-fitnah di dalam agama ini. Maka beliau menasihatkan agar para talibul ilmi, agar para penuntut ilmu mendahulukan, menghabiskan umurnya membaca kedua kitabnya ulama sunnah yang masyhur, dua syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Dinasihatkan oleh beliau, hampir-hampir orang tidak akan kenal Ahlussunnah wal Jamaah kalau belum membaca kedua kitab beliau dan menghabiskan kedua kitab beliau. Ini kitab yang pertama kali saya kenal dari kitab Risalah Tabukiyah ini. Dan kitab yang sekarang ada di hadapan kita ini saya edit, kemudian saya cocokkan dengan kitab yang dicetak oleh Darul Alamil Fawaidi, dan kitab ini ditahqiq oleh Muhammad kemudian diawasi oleh beliau Syekh Bakar bin Abu Zaid. Tetapi kitab ini filenya saya cari belum ketemu. Dan setelah saya cocokkan dengan kitab ini juga dengan yang ada di Maktabah Samilah, sama yang ada di depan antum itu, sama dengan yang ada di Maktabah Samilah. Dan setelah saya cocokkan dengan kitab yang ditahqiq ini, di mana kitab yang sekarang ada yang kita perbanyak ini lebih tepat cocok dengan makhtutot, artinya dengan tulisan-tulisan asli yang ditulis oleh Ibnul Qayyim la ala shawab. Adapun kitab yang ditahqiq diawasi oleh Syekh Bakar ini, banyak di situ ada perubahan-perubahan yang disesuaikan, dicocokkan dengan kaidah-kaidah yang ada. Jadi ini tentang kitab Risalah Tabukiyah tersebut, dan insyaallah kita akan kaji untuk mengambil faidah bagaimana kita mengambil warisan ilmu yang telah diambil oleh para salaf kita dan para ulama kita, yang sebagaimana para salaf kita mengatakan, kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kami dulu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu dan belajar beramal. Kami dulu belajar ilmu dan belajar amal bersama-sama. Maka agama kita datang membawa ilmu dua hal. Ilmu yang untuk dipahami, untuk diyakini di dalam hati kita, dan ilmu yang membangkitkan kita untuk beramal. Dan rata-rata ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab mereka selalu mengumpulkan dua ilmu ini, sehingga mereka senantiasa menjadi orang-orang yang meraih ilmu yang bermanfaat. Dan kitab ini insyaallah adalah kitab yang akan mengembalikan kita memiliki kaidah yang benar di dalam ilmu agama kita. Di satu sisi, di sisi yang lain akan mendidik kita bagaimana kita menjadi orang yang kuat beramal di dalam agama kita. Ini sepintas apa yang ada di dalam kitab ini. Dan di awal kitab tersebut saya masukkan biografi beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang cukup banyak. Akan tetapi pada kesempatan ini kita baca beberapa bagian dari biografi ini. Nanti antum bisa baca semuanya sendiri, faidah-faidah yang ada pada biografi ini. Yang pertama tentang beliau, sebagaimana disebutkan pada halaman 3, huwal imamul mujahidul abidu Muhammad bin Abi Bakrin ibni Ayyuba ibni Sa'd ibni Jaririn Az-Zar'i al-Imam Syamsuddin
Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ad-Dimashqi Al-Ma'rufu bibnil Qayyim al-Jauziyati Al-Hambali, wulida sanata wahidin wa tis'ina wa sittimi'atin wa tuwuffiya sanata ihda wa khamsina wa sab'imi'atin. Beliau adalah seorang imam sekaligus orang yang berjihad di jalan Allah dan ahli ibadah. Itu Muhammad, nama beliau adalah Muhammad, putranya Abu Bakar ibni Ayyub ibnu Sa'ad ibnu Jarir Az-Zar'i, yaitu seorang imam, dan beliau adalah bergelar Syamsuddin. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdullah Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari Damaskus, yang dikenal dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali. Beliau dilahirkan pada tahun 691 dan diwafatkan pada tahun 751 Hijriah. Kana waliduhu syaikhan salihan abidan nasikan, wa kana lahu al-atharul kabiru fi tawjihihi li talabil ilmi, fabada'a bi talabil ilmi minas sigari. Bapak beliau adalah seorang syekh, seorang guru yang salih, ahli ibadah, ya. Dan bapak beliau punya pengaruh yang besar di dalam mempengaruhi kehidupan Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu di dalam memberikan arah pengarahan di dalam menuntut ilmu, sehingga beliau Ibnul Qayyim Allah takdirkan memulai menuntut ilmu sejak dari usia kecil karena bapaknya seorang alim. Kemudian pada halaman keempat, ustuhira bibnil Qayyim al-Jauziyah wa dzalika anna walidahu kana qayyiman 'ala al-madrasatil Jauziyah bi Dimashq, falidzalika urifa bibnil Qayyim. Beliau dikenal dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama beliau lebih dikenal dengan istilah, dengan panggilan atau laqab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa demikian? Karena bapak beliau adalah pemimpin pada sebuah madrasah di Jauziyah, di Damaskus. Kemudian beliau akhirnya dikenal anaknya Al-Qayyim. Jadi Qayyim itu juga bukan nama bapaknya, ya, bukan nama bapaknya, tetapi Qayyim maknanya adalah yang mengatur, mengurus madrasah, memimpin. Dan beliau kemudian terkenal namanya dengan panggilan Ibnul Qayyim. Pada halaman 6, bagaimana para ulama menilai Al-Imam Ibnul Qayyim, manaqibuhu wa sana'ul ulama'i alaihi. Bagaimana perjalanan beliau dan pujian para ulama atas beliau. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsirin, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, kana mulaziman lil istighali lailan naharan. Maka beliau Ibnul Qayyim adalah orang yang selalu menetapi sibuk pada malam harinya dan pada siang harinya. Katsirus salati wat tilawati. Beliau banyak salat dan membaca Al-Qur'an. Husnul khuluqi, beliau sangat bagus akhlaknya. Katsirut tawaddudi, beliau adalah orang yang banyak menyayangi manusia. La yakhsudu wa la yahkidu, beliau tidak hasad kepada orang lain dan tidak dengki pada orang lain walaupun banyak difitnah oleh orang. Tsumma qala
Kemudian Ibnu Katsir mengatakan la a'rifu fi zamanina min ahlil ilmi aktsara ibadatin minhu wa kana yatilu sholata jiddan wa yamuddu ruku'ahu wa sujudahu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, saya tidak pernah mengetahui pada zaman kita dari ahli ilmu yang paling banyak beribadah melebihi beliau Ibnul Qayyim. Dan beliau senantiasa memanjangkan salatnya dengan panjang sekali. Beliau memanjangkan rukuknya, memanjangkan sujudnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajarin, Al-Hafidz Ibnu Hajar telah berkata, kana jari'ul jinani wasi'ul ilmi arifan bil khilafi wa madahibis salaf. Beliau adalah orang yang sangat pemberani dan luas ilmunya, dan memahami banyak tentang ikhtilaf yang ada pada umat, dan banyak memahami tentang bagaimana jalan madhabnya para salaf. Wa qala Adz-Dzahabi fil Mukhtasar, ana bil hadisi wa mutunihi wa ba'da rijalihi wa kana yastaghilu fil fiqhi wa yujayyidu taqrirahu wa tadrisahu wa fil usuliyina wa qad khubisa muddatan li inkarihi saddar rakhali ila qabril khayli wa tasadda lil asghali wa iqra'il ilmi wa nashrihi. Imam Adz-Dzahabi mengatakan beliau sangat faham dengan hadis dan matan-matannya, dan sebagian para rijalnya beliau sibuk memahami fikih, dan beliau membaguskan pembelajarannya atau belajarnya dan penguasaannya, dan beliau juga belajar pada ilmu usul, dan beliau juga mengalami fitnah seperti gurunya. Beliau juga dipenjara beberapa waktu lamanya karena mengingkari saddur rohal, mengingkari perjalanan menuju kepada kubur, dan beliau menghalangi orang sibuk kepada kubur. Kemudian beliau membaca ilmu dan menyebarkan ilmu. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, wa kana rahimahullahu da ibadatin wa tahajjudin. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Ibnul Qayyim rahimahullah adalah senantiasa memiliki ibadah dan tahajud. Wa tuli salatin ilal ghayatil qaswa, dan beliau senantiasa panjang salatnya sampai kepada batas yang akhir. Wa ta'allahu wa la hijabid dzikri, beliau sampai mengeraskan dengan zikir. Wa syafafa bil mahabbati wal inabati wal istighfar, beliau mengucapkan dengan kecintaan, dengan kembali dan dengan istighfar. Wal iftiqari ila Allahi wal inkisari lahu, beliau senantiasa merendahkan diri, butuh kepada Allah dan menjatuhkan diri untuk Allah. Wal itrahi baina yadayhi ala udbati ubudiyatihi, dan beliau selalu meletakkan di antara di hadapannya bagaimana tempat ibadahnya. Lam usyahidu mislahu fi dzalik, dan saya tidak pernah menyaksikan ahli ibadah melebihi seperti beliau. Wala raaitu awsa'a minhu ilman, dan saya tidak pernah melihat orang yang paling luas ilmunya daripada beliau. Wala a'rifu bima'anil Qur'ani wa sunnati wa haqa'iqal imani minhu, dan saya tidak pernah tahu orang yang paling faham dengan makna Al-Quran dan sunnah dan kebenaran-kebenaran iman melebihi dari beliau. Walaysa huwal maksum, dan beliau bukanlah maksum. Walakin la ara fi ma'nahu mithlahu, tetapi aku tidak pernah melihat, tidak pernah berpendapat orang yang semakna seperti beliau. Wa qala al-Qadhi Burhanuddin Az-Zar'i anhu, Qadhi Burhanuddin Az-Zar'i telah berkata tentang Ibnul Qayyim, ma tahta aidamis sama'i awsa'a ilman minhu, tidak ada di bawah langit yang lebih luas ilmunya
melebihi dari beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan Al-Imam Asy-Syaukani berkata, al-alamatul kabirul mujtahidul mutlaqu al-musanniful masyhuru. Ibnul Qayyim adalah seorang al-alamah, seorang ulama yang paling alim, yang besar, seorang mujtahid yang mutlak. Beliau adalah seorang penulis yang masyhur, yang terkenal. Ini tentang bagaimana perjalanan beliau dan sanjungan ulama terhadap beliau. Kemudian yang berikutnya tentang ujian beliau diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, mihnatuhu, ujian beliau di dalam perjalanan ilmu beliau, waktu kila ma'abni Taimiyah bil qal'ah ba'da an uhina wa tifa bihi ala jamalin madruban bid-durrah falamma mata ufrija anhu wa amtuhina marratan ukhra bisababi fatawa Ibnu Taimiyah. Beliau dipenjara bersama gurunya Ibnu Taimiyah di sebuah penjara qal'ah di Damaskus setelah dihinakan dan dikelilingkan, dinaikkan di atas onta sambil dipukuli dengan pelepah. Ini ujian beliau bersama gurunya Ibnu Taimiyah. Maka tatkala beliau Syekhul Islam telah meninggal, Ibnul Qayyim dibebaskan, kemudian tidak lama lagi beliau dipenjara kembali dengan sebab karena memegangi fatwanya gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir pernah berkata, kana yuqsadu lil ifta'i bi mas'alati talaq hatta jarat lahu bisababiha umurun yatulu bastuha ma'a ibnu Subki wa ghairihi. Beliau dimaksudkan berfatwa tentang masalah talak dan berpegang dengan sunnah Nabi sehingga terjadilah dengan sebab fatwa beliau persoalan yang panjang bersama Ibnu Subki dan yang lainnya para ulama di zamannya yang kemudian terjadi fitnah dengan beliau. Kemudian wafat beliau, tuwfiya rahimahullah waqta isya'il akhirati lailatal khamisi thalitha ishrina Rajabin sanata ihda wa khamsina wa sab'imiatin wa salla alaihi minal ghad bil jami'i akibat dhahri thumma bi jami'i jarrahin wa dufina bi maqbaratil babi saghiri wa syi'uhu khalqun kathirun wa ru'iyat lahu manamatun kathiratun khasanatun radhiyallahu anhu. Beliau diwafatkan pada waktu Isya akhir pada malam hari Kamis, yaitu malam ke-23 bulan Rajab pada tahun 751 Hijrah, dan beliau disolatkan besok paginya di Masjid Jami' Aqib Ad-Dhahr, kemudian di Masjid Jami' Jarrah, dan beliau dimakamkan di pekuburan Al-Bab As-Saghir. Dan makhluk atau para manusia yang banyak mengikuti beliau, mengusung jenazah beliau, dan banyak beliau dilihat dalam beberapa mimpi-mimpi yang sangat bagus pada orang pada zamannya. Waqad kana qad ra'a qabla mautihi bimuddati Syekh Taqiyuddin rahimahullahu fil manam wa sa'alahu an manzilatihi fa asyara ila uluwiha fawqa ba'dil akabiri thumma qala lahu wa anta kitta talhaqu bina walakin anta al-ana fi tabaqati ibni Khuzaimah rahimahullah. Dan beliau Ibnul Qayyim sebelum wafatnya beliau pernah bermimpi
bertemu dengan gurunya, yaitu Syekh Taqiyuddin rahimahullah, Syekhul Islam, dan beliau bertanya pada gurunya tentang kedudukannya. Maka gurunya ketika itu mengisyaratkan tentang tingginya kedudukan dia di atas sebagian para ulama-ulama besar. Kemudian beliau gurunya berkata kepada Ibnul Qayyim ketika itu di dalam mimpinya, dan engkau hampir-hampir sama kedudukannya dengan kita, menemui kedudukan kita, akan tetapi engkau sekarang berada pada tingkatan Ibnu Khuzaimah. Ini tentang beliau. Kemudian di antara faidah yang kita ambil faidah kembali, bagaimana asfaruhu wa rikhlatuhu, bagaimana safarnya beliau dan perjalanannya beliau. Dan di antara hal yang senantiasa terjadi di kalangan para ulama-ulama kita, orang-orang ahli ilmu yang robbani, mereka itu pasti punya perjalanan dengan ilmunya. Dan ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan mereka sebagai para pembawa amanah ilmu ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengadakan safar, bepergian berkaitan dengan masalah ilmu. Apakah ketika dia menuntut ilmu, apakah dia mengajarkan ilmu atau dia membela, memperjuangkan ilmu ini. Maka dinasihatkan, inna mimma yanbaghi ala talibil ilmi ayyarkhala an watanihi ila biladil ukhra. Di antara perkara yang merupakan akhlak yang harus dimiliki para atas penuntut ilmu, dia adalah orang yang senantiasa melakukan perjalanan meninggalkan tempatnya menuju ke tempat negeri lain, talaban lil ilmi, dalam rangka untuk mencari ilmu, wa bahsan anil istizadati minhu, dan dalam rangka mencari untuk menambahkan ilmu, wa raghbatan fit takhsili wasima'i min ulama'il buldanil ukhra, dan berharap untuk meraih mendengar dari ulama negeri yang lain. Lamma yasma'hu fi baladihi, lama lam yasma'hu fi baladihi, kalau dia tidak bisa mendengar ulama orang alim yang ada di negerinya. Wa qad kana hadha huwa da'bus salaf, dan seperti inilah prinsip dan jalan yang ditempuh oleh para salaf min ulama'i hadhil ummah, dari ulama umat ini, kama huwa mudawwanun fi akhbarihi, sebagaimana keadaan mereka ini ditulis, berita-berita mereka dibukukan. Lalu untuk apa perjalanan ahli ilmu? Fal maqsudu minar rihlah kama qala al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu amran. Untuk apa ahli ilmu itu harus menempuh perjalanan? Maka tujuan dari rihlah, menempuh perjalanan di dalam ilmu, sebagaimana Imam Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, maksud daripada rihlah itu ada dua. Jadi ahli ilmu melakukan perjalanan di dalam ilmu itu adalah dua kepentingan. Akhaduhuma takhsilu uluwil isnadi, wa qadamus simai, wa thani liqa'il khufat wal mudaqaratu lahum wal istifadatu minhum. Dua hal yang dilakukan para pembawa ilmu, para ahli ilmu di dalam perjalanan ilmunya. Pertama, dia berusaha untuk meraih ketinggian sanad. Paham ketinggian sanad? Ingin mengambil ilmu dari guru yang lebih tinggi nilai sanadnya. Ini diantaranya. Dan mendahulukan untuk mendengar ilmu dengan yang lebih tinggi di atasnya. Kemudian yang kedua, menemui para ahli hafalan
untuk murajaah, mudzakarah bersama mereka dan mengambil faedah darinya. Ini perjalanan ilmu. Kemudian diterangkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, fa idza kana al-amrani mawjudaini fi baladihi wa ma'dumaini fi ghairihi fala faidata fi rihlah. Kata beliau Al-Khatib Al-Baghdadi, kalau dua perkara ini, yaitu apa tadi? Meninggikan sanad, kemudian menemui orang-orang yang ahli hafalan dan sebagainya untuk membahas. Kalau dua perkara ini ditemui ada di negerinya, di tempatnya ada, ya, dan di tempat lain malah tidak ada, maka tidak ada faidah dia mengadakan perjalanan ke tempat lain. Au maujudaini fi kullin minhuma, atau di masing di tempat dia ada, di tempat lain ada. Fal yukhassil haditha baladihi thumma yarkhalu, maka dia belajar dulu pada orang berilmu yang ada di negerinya. Kalau dia sudah belajar pada orang berilmu yang ada di tempat dia, kemudian baru dia mengadakan perjalanan ke ahli ilmu di tempat lain. Ini yang diterangkan oleh beliau Al-Khatib Al-Baghdadi. Maka disimpulkan tentang Ibnul Qayyim, lidzalika fa inna Ibnul Qayyim rahimahullah lam yakun bihajatin ila rihlah. Karena itu Ibnul Qayyim tidak membutuhkan untuk rihlah talaban liuluwil isnad, untuk meninggikan sanad. Id innahu qad asha fi asri istiqralil mudawwanatil hadithiyah. Sebab beliau itu telah hidup pada masa penelitian buku-buku yang kemudian. Jadi bukan seperti dulu. Kalau seperti dulu zaman sahabat tabi'in mengambil riwayat-riwayat, mereka perlu mendahulukan agar sanadnya di atas. Tapi ini sudah di zaman beliau, sudah didapati masa-masa penelitian buku-buku yang ditulis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah ada semuanya, ya. Sehingga apa yang diterangkan terjadi pada Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim tidak ada hajat untuk rihlah yang seperti ini, ya. Karena kitab-kitab sudah dibukukan, kitab-kitab hadis sudah dibukukan, tinggal bagaimana dia mengambil faidah. Lalu bagaimana Ibnul Qayyim? Idan farikhlatu fi haqqi Ibnul Qayyim li khusulil amril akhar. Maka dengan demikian Ibnul Qayyim tetap juga mengadakan rihlah, perjalanan. Untuk apa? Pada haknya Ibnul Qayyim bukan untuk kepentingan dua perkara tadi, tapi apa? Li khusulil amril akhar, untuk meraih perkara yang lain. Apa itu? Wa huwa liqaul a'immati wal ulama, yaitu bertemu dengan para imam yang lain, bertemu dengan para ulama yang lain, wal istima'u bihim, dan berkumpul dengan mereka, wa mudzakaratuhumul al ilma, dan bermudzakarah, saling mengingatkan tentang ilmu, wal istifadata mimma indahum, dan mengambil faedah dengan apa yang ada pada sisi para ulama. Ini kaitannya dengan rihlah dan perjalanan Al-Imam Ibnul Qayyim, yang pembahasan tentang ini panjang sekali. Bisa diambil faedah nanti pada tulisan tersebut lebih lanjut. Dan di bagian akhir ada nasihat tentang wafatnya beliau pada halaman 23. Sebelumnya disimpulkan, fal maqsudu annahu rahimahullah
ubtuliya wa udiya wa amtuhina bisababi sodaihi bil haq wa i'lanihi ra'yahu wa ma ya'taqiduhu duna mujamalatin aw khaufin min ahadin. Farahimallahu Ibnul Qayyim rahmatan wasi'an wa jazahu amma qadama khairal jaza. Maka kesimpulan dari perjalanan Ibnul Qayyim, kehidupan beliau rahimahullah, beliau adalah ulama, orang ahli ilmu yang banyak diberikan cobaan yang berat, ditimbakan hal-hal yang menyakitkan, diberikan cobaan-cobaan yang besar, penyebabnya karena lantangnya beliau terhadap kebenaran, karena beliau lantang terhadap kebenaran, dan karena beliau menerangkan pemahamannya, pendapatnya, dan apa yang diyakini dengan tanpa berbasa-basi, dengan tanpa berbasah muka dengan orang lain, atau dengan tanpa takut pada siapapun. Beliau tidak mencari muka dengan orang lain dan tidak takut pada siapapun untuk beliau menjelaskan tentang kebenaran yang diyakininya. Maka semoga Allah merahmati pada Al-Imam Ibnul Qayyim dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah membalas dengan apa yang beliau telah lalui pada sebaik balasan. Maka wa ba'da hadhihi al-hayatil hafilati bil jihad al-muttasilati li nasri manhajis salaf wa muharibati katsirin minal inkhirafati allati ibtada'aha al-khalafu wa ma laqiyahu min mihanin fi sabili dalika wa ba'da an kamula lahu minal umri sittuna sanatan tuwfiya hadzal imamu al-alimul alamatu wa dhalika fi lailatil khamisi thalithu ishrin min syahri rajabin min sanati ihda wa khamsina wa sab'imi'atin waqta adhanil isya. Maka setelah kehidupan beliau yang dipenuhi dengan berjuang, yang selalu dikaitkan dengan menyebarkan manhajnya para salaf dan memerangi kebanyakan dari penyimpangan-penyimpangan yang orang-orang khalaf telah membuat-buatnya, dan setelah beliau mendapati apa yang beliau temui dari banyaknya cobaan di dalam jalan jihad di atas agama Allah tersebut, dan setelah umur beliau genap sempurna 60 tahun, maka seorang imam yang alim, yang alama ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada malam hari Kamis pada ke-13 bulan Rajab pada tahun 751 Hijrah pada waktu adzan Isya. Kemudian disimpulkan kembali tentang wafatnya beliau pada halaman 25. Naam, laqad kana janazatuhu khafilatan amiratan syahidaha katsirun minal khalqi. Benar, jenazah beliau dibawa manusia yang tidak terhitung, penuh, dipenuhi manusia, dibawa banyak orang, dan banyak dari manusia mempersaksikan jenazah beliau. Kama kanat janazata syaikhihi rahimahullah, sebagaimana jenazahnya guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah meninggal dunia, manusia berbondong-bondong untuk mengusung beliau. Allati lam yatakhallaf anha min ahli Damaskus siwa salasati nafarin. Seluruh negeri Damaskus tidak ada yang tertinggal menyongsong mengusung jenazah beliau dari orang Damaskus, kecuali hanya 3 golongan manusia saja. Jadi hampir satu negara mengusung mereka jenazahnya beliau dan jenazahnya gurunya. Kenapa demikian? Ini salah satu hikmah perjalanannya orang-orang ahli kebenaran dan orang-orang ahli kebatilan, di mana orang-orang ahli kebenaran senantiasa ikhlas, senantiasa tidak bermaksud jelek pada manusia, tetapi pada perjalanan hidupnya banyak ditentang oleh manusia, banyak difitnah oleh manusia, banyak dimusuhi oleh manusia, sehingga orang-orang ahli kebenaran pada masa hidupnya ini dengan keikhlasannya malah dijauhi manusia. Tapi bedanya nanti ketika meninggal dunia,
Bedanya nanti ketika wafat. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, qulu li ahlil bidah. Sampaikanlah kepada orang-orang ahli bidah, ahli fitnah, ahli rusak agama, ahli fitnah. Bainana wa bainakum al-janais. Antara kami dan antara kalian nanti pada waktu jadi jenazah. Antara orang-orang ahli hak dan orang ahli batil, nilainya nanti manusia menerima apakah tidak pada saat jadi jenazah. Pada waktu masih hidup mungkin orang-orang ahli hak ini dijauhi banyak orang, dan kebanyakan dijauhi karena difitnah. Tapi nanti biasanya kalau dia sudah meninggal dunia, orang baru menunjukkan bahwasanya inilah orang baik. Dan orang-orang ahli batil karena pintar mereka membuat fitnah di dunia, boleh jadi pada waktu perjalanan hidupnya dia didukung banyak orang, tapi nanti setelah meninggal dunia tidak ada orang pun yang mencintai dia. Inilah nasihat yang disampaikan Imam Ahmad, qulu li ahlil bidah. Sampaikan kepada orang-orang ahli bidah, bainana wa bainakumul janais. Perbedaan antara kami dan kalian adalah nanti jenazahnya. Jenazahnya orang-orang ahli hak, ahli sunnah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, maka akan ditunjukkan oleh Allah. Dan jenazahnya orang-orang ahli fitnah, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang suka membuat kerusakan, orang-orang yang buat makar dan seterusnya, nanti pada waktu menjadi jenazah akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa sebenarnya dia. Ini nasihat yang kita ambil faedah dari sebagian kutipan terjemah beliau, yang terjemah ini atau biografi ini disampaikan oleh Syekh Jamal bin Muhammad As-Sayyid, yaitu ketua dalam pembahasan ilmu pada Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah, Saudi Arabia. Ini yang menjelaskan tentang terjemah yang tadi kita sampaikan. Ikhwan wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Demikian secara singkat kita telah mengambil faedah tentang beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, salah seorang ulama kita, yang mudah-mudahan dari sedikit terjemah tadi kita mendapati bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang berilmu sebagaimana para pendahulu kita menjadi orang-orang yang berilmu. Dan insyaallah kita akan masuk pada kitab ini dari bagian muqaddimah, dan saya akan baca kitab ini dari kitab yang ditahqiq, sehingga nanti kalau ada beberapa kata-kata yang dirubah karena disesuaikan maknanya dan seterusnya, antum bisa ikuti. Karena kitab yang kita cetak itu adalah, kalau saya cocokkan dengan yang ditahqiq ini, beberapa lafadznya disesuaikan dan diterangkan bahwasanya yang ada itu sesuai dengan tulisan tangan yang masih asli. Adapun yang sudah ditahqiq ini ada beberapa perubahan. Al-Muqaddimah. Qala Syekhul Imamul Alimul Alamatu Muhammad bin Abi Bakr Al-Ma'rufu Bibni Qayyim Al-Jauziyah wa radhiyallahu wa ardahu fi kitabihi alladhi sayyarahu min Tabukin Thamin al-Muharrami sanata 33 wa 700 ba'da kalamin lahu sabaqa Asy-Syaikh al-Imam al-Alim al-Alamah, yaitu Muhammad Ibnu Abi Bakar yang telah dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah meridhai pada beliau dan Allah meridhokan pada beliau. Beliau berkata di dalam catatannya, tulisan beliau yang
telah memperjalankan beliau, yang Allah telah memperjalankan beliau dari kota Tabuk pada tanggal 8 Muharram pada tahun 733 setelah pembicaraan beliau yang telah lewat. Dan di kitab yang dicetak beliau membawakan banyak syair-syair yang mengawali tulisan beliau. Kemudian beliau berkata, Ahmadullaha bimahamidihi allati huwa laha ahlun, wassalatu wassalamu ala khatami rusulihi wa anbiyaihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya memuji Allah dengan pujian-pujiannya Allah, yang Dia Allah adalah yang pantas, yang berhak atas pujian-pujian yang hanya menjadi miliknya. Dan salawat dan salam semoga tercurah atas penutup para rasul dan para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabih, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bagi yang ngantuk tidak usah disuruh, diingatkan temannya untuk wudu. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha keras siksaannya. Setelah beliau membawakan ayat ini sebagai dasar beliau menjelaskan hakikat kitab ini, yang secara mendasar kitab ini sebenarnya adalah faidah dari ayat surat Al-Maidah ayat 2 ini, yaitu firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi kitab ini dari awal sampai akhir menjelaskan tentang kaidah manhaj mengamalkan surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian beliau berkata, wa qad istamalat hadhil ayatu ala jami'i masalihil ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim fi ma bainahum fi ba'dihim ba'da. Kalau di situ apa? Sama ya? Ya. Wa fima bainahum wa baina rabbihim fa inna kulla abdin la yanfaqu min hatainil khalataini wa hadainil wajibaini wajibin bainahu wa bainallahi wa wajibin bainahu wa bainal khalqi. Pada awal pembahasan ini beliau menerangkan ayat ini, yaitu surat Al-Maidah, telah mencakup atas semua kemaslahatan hamba, atas semua kebaikan hamba, baik pada kehidupan mereka di dunia maupun kepada kehidupan mereka kelak di akhirat, yaitu kemaslahatan yang ada di antara mereka
pada sebagian mereka pada sebagian yang lain. Berarti kebaikan-kebaikan di antara apa? Sesama makhluk ada di dalam ayat ini. Dan kebaikan yang ada, perkara yang ada di antara mereka dan antara Allah, maka sesungguhnya setiap hamba tidak bisa tidak, dia tidak akan mungkin kehidupannya itu terlepas dari dua keadaan tersebut. Yaitu apa? Keadaan antara dia dengan sebagian mereka, berarti sesamanya, dan keadaan antara dia dengan siapa? Dengan Allah. Tidak ada satupun hamba mereka terlepas dari dua keadaan tersebut, dan tidak mungkin dia bisa terlepas dari dua kewajiban ini. Yaitu apa? Kewajiban antara dia dengan Allah, dan kewajiban antara dia dan antara apa? Sesama makhluk. Jadi kehidupan manusia, kebaikan-kebaikannya atau sebaliknya kejelekan-kejelekannya, itu adalah kembali kepada dua keadaan ini. Sebagaimana di ayat yang lain yang kita sudah sering mendengar pada surat Ali Imran ayat 112, apa kata Allah? Duribat alaihimud dillah aynama suqifu illa biqablim minallah wa qablim minan nas. Kata Allah, kehinaan telah ditimpakan atas mereka di mana saja mereka berada, kecuali dengan tali hubungan dari apa? Dari Allah, dan tali hubungan dari manusia. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka nanti telah pulang membawa kemarahan dari Allah kalau tidak mendapatkan kebaikan hubungannya dia dengan Allah dan hubungannya dia dengan manusia. Wa duribat alaihimul maskanah, dan kemiskinan, kesengsaraan juga ditimbakan atas mereka. Ini ayat menunjukkan tentang bahwasanya kebaikan dan keburukan manusia adalah kembali bagaimana benarnya hubungan dia dengan siapa? Dengan sesama mereka. Kemudian benarnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Ibnu Qayyim mengatakan, fa amma ma bainahu wa bainal khalqi minal muasyarati wal muawanati was suhbati. Adapun hubungan yang ada antara dia dan antara makhluk yang lain adalah hubungan dalam bentuk muasyarah, yaitu apa? Bergaul, ya, bermuamalah. Kemudian hubungan muawanah. Apa muawanah? Saling menolong. Tidak ada satupun makhluk tidak butuh pertolongan sesama yang lain, enggak ada. Kemudian wasuhbah, hubungan apa? Hubungan pertemanan, hubungan teman, sahabat. Ini hubungan sesama. Ada kalanya hubungan karena muasyarah, ya, hubungan muamalah, timbal balik. Ada kalanya hubungan karena apa? Muawanah. Ada kalanya hubungan karena apa? Suhbah, pertemanan, mencari sahabat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, fal wajibu alaihi fiha ayyakuna ijtima'uhu bihim wa sohbatuhu lahum ta'awunan ala mardatillahi wa ta'atihi allati hiya ghayatu sa'adatil abdi wa falahihi wala sa'adata lahu illa biha wa hiyal birru wat taqwa alladani huma jima'ud dini kullihi. Di situ alladani apa alladaini? Ha? Alladaini. Alladani. Ya. Kemudian beliau Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut, maka yang wajib agar dia mendapatkan kemaslahatan di dalam urusan apa?
Urusan apa tadi? Muasyarah, kemudian muawanah, kemudian apa? Suhbah. Apa yang wajib supaya dia meraih kemaslahatan? Maka yang wajib di atas hamba itu di dalam hubungan tersebut adalah untuk perkumpulan mereka, perkumpulannya dia dengan mereka di dalam muamalah, persahabatannya dia dengan mereka harus dibangun dalam rangka tolong menolong di atas mencari ridha Allah dan mentaati Allah. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan kemaslahatan. Ini manhaj, ini kaidah. Entah dia dengan istri atau dengan suami atau dengan anak atau dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman, dengan sesama belajar, dengan guru, ya, dan hubungan-hubungan apapun harus dibangun ta'awunan ala mardatillah wa ta'atihi. Semata-mata untuk saling tolong menolong mencari di atas ridha Allah dan mentaati Allah. Tolong yang ngantuk tidak usah disuruh wudu sendiri. Ya. Kenapa? Allati hiya ghayatu sa'adatil abdi wa falakihi. Karena siapapun manusia yang menjalin hubungan, entah dia tolong menolong, entah pertemanan, entah muamalah, ya, kalau tidak dibangun dengan dasar ta'awunan ala mardatillah wa ta'atihi, maka kebahagiaan, kebaikan tidak bisa diraih. Tidak bisa menggunakan perasaan, tidak bisa menggunakan hal-hal lain. Harus betul-betul dibangun mencari ridha Allah dan mentaati Allah. Karena dialah puncak kebahagiaan seorang hamba dan kemenangannya. Yaitu apa? Muamalah yang dibangun dengan apa? Dengan ridha Allah dan mentaati Allah. Wala sa'adata lahu illa biha. Tidak akan kebahagiaan, kebaikan diraih bagi hamba itu kecuali dengan ini. Yaitu dengan apa? Dengan dasar mencari ridha Allah dan mentaati Allah. Di mana dalil tersebut yang menunjukkan hubungan itu harus dibangun dengan demikian? Wahiyal birru wat taqwa alladani huma jima'uddini kulli. Ayat yang menjelaskan muamalah tolong menolong itu harus dibangun di atas ridha Allah dan ketaatannya diterangkan oleh Allah dengan dalil apa dasarnya? Albir dan takwa. Sebagaimana dalam ayat di atas apa? Ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu di atas dasar apa? Bir dan takwa. Di mana keduanya adalah merupakan kumpulan agama seluruhnya. Seluruh agama ini masuk dalam dua nama. Kalau tidak masuk dalam nama apa? Bir, maka masuk dalam nama apa? Takwa. Dan inilah cara kita membangun hubungan kita terhadap siapapun. Ya. Kalau kita ingin selamat dan ingin mencari kemaslahatan. Wa idza ufrida kullu wahidin minal ismaini dakhala fihi al-musammal akharu imma tadammunan wa imma luzuman wa dukhuluhu fihi tadammunan adharu li'anna al-birra juz'u musamma taqwa. Kemudian beliau menjelaskan tentang hakikat bir dan takwa yang di ayat tersebut disebut oleh Allah secara bersamaan atau tidak? Disebut secara bersamaan. Kata beliau, apabila masing-masing salah satu dari dua nama tersebut, yaitu apa? Bir dan takwa, ufrida. Apa ufrida? Disendirikan, tidak disebut secara bersamaan seperti pada ayat ini. Ya. Dakhala fihil musammal akharu, maka
masuk pada nama bir penamaan yang lain, yaitu apa? Kalau disebut bir, maka takwa masuk dalam pengertian bir. Tapi kalau disebut takwa tok, maka bir masuk dalam pengertian takwa. Berarti hakikatnya sama apa beda? Sama. Itu kalau disebut di dalam dalil masing-masing sendirian. Ketika disebut takwa berarti bir masuk. Ketika disebut bir berarti takwa masuk. Ya. Ada kalanya masuknya itu adalah tadammunan, saling mengandungi, wa imma luzuman, dan ada kalanya masuknya ini saling menetapi. Dan masuknya bir pada takwa itu adalah masuk tadammunan, masuk mengandung. Ya, jadi takwa itu mengandungi makna bir. Paham ya? Jadi termasuk di dalam pengertian makna takwa adalah apa? Albir. Adhar itu makna lebih kuat. Jadi kalau bir itu adalah takwa itu mengandung makna bir, itu adalah pemahaman yang lebih kuat. Karena bir itu adalah bagian dari penamaan takwa. Jadi berarti dengan demikian takwa itu lebih luas daripada apa? Daripada bir. Wa kadzalika taqwa, demikian pula takwa, fa innahu juz'un musammal bir. Demikian juga takwa, kalau disebut sendirian juga takwa itu merupakan bagian dari nama bir. Wa kaunu ahadihima la yadkhulu fil akhari indal iqtirani. Dan kedua nama tersebut tidak senantiasa masuk pada yang lain. Artinya bir tidak masuk takwa, takwa tidak masuk bir. Indal iqtirani, ketika dua-duanya disebut bersamaan. Seperti pada ayat apa? Ayat tadi. Maka ketika Allah mengatakan ta'awanu alal birri, tolong menolonglah kalian di atas dasar bir, kemudian di atas dasar apa? Takwa, itu pengertiannya beda. Di atas bir itu maksudnya apa? Di atas takwa itu maksudnya apa? Itu beda. Meskipun kalau disebut sendiri maknanya adalah saling mengandungi sama. Ya. La yadullu ala annahu la yadkhulu fihi indal infiradi, di mana tidak masuk atas sesungguhnya dia tidak masuk ketika disebutkan secara terpisah. Kemudian beliau menjelaskan wa nadhiru hada lafdul imani wal islam wal imani wal amali shalih wal faqiri wal miskini wal fusuki wal isyani wal munkari wal fakhishati wa nadhiruhu katsirah. Ya. Perbandingan ini, perbandingan apa tadi? Bir dan takwa adalah seperti lafadz iman dan Islam. Sama. Lafadz apa? Iman dan Islam. Kalau disebut sendiri, Islam itu termasuk di dalamnya apa? Iman. Kalau disebut sendiri iman, masuk di dalamnya juga apa? Islam. Tapi kalau disebut dua-duanya bersamaan, maka iman itu adalah amalan qalbiyah, sementara Islam adalah amalan apa? Dohir, amalan jawari. Sama. Sama juga seperti al-iman wal amalu sholih. Ya. Sama juga seperti fakir dan miskin. Kalau disebut sendiri apa? Fakir, maka masuk di dalamnya apa? Miskin. Kalau disebut sendiri fakir, apa miskin, masuk di dalamnya apa? Fakir. Tapi kalau disebut dua-duanya miskin dan fakir, maka maknanya beda. Seperti innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini fuqara di sini beda dengan masakin. Fuqara itu lebih payah daripada apa? Miskin. Tapi kalau disebut sama satu saja, maka dua-duanya masuk. Seperti misalnya apa?
zakat, ya kan? Diberikan kepada apa dalilnya? Zakat ini loh, zakat fitri. Kalau itu kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Apa? Tu'matan lil masakin. Kan begitu kan? Dalilnya kan begitu. Zakat fitri itu sebagai apa? Tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Maka masuk di dalamnya siapa? Fakir. Bukan cuma miskin tok. Ya. Jadi seperti itu, sama. Wal fusuqi wal isyan, seperti fasik dan maksiat. Wal munkari wal fakhisah, seperti mungkar dan fakhisah. Dan yang sebanding dengan lafaz itu adalah banyak di dalam agama ini. Kalau kita tidak paham, akan banyak terjadi kerusakan pemahaman dan akhirnya terjadi kerusakan amal. Maka kemudian disampaikan oleh Ibnul Qayyim, wa hadhihi qaidatun jalilatun man akhata biha zala anhu iskalatun kathiratun askalat ala tawaifa kathiratin minan nas. Ada yang beda? Zalat tadi zalat ya. Nah, ini juga disebutkan di sini. Di dalam tulisan yang makhtutat, tulisan tangan memang zalat. Ya. Tetapi di sini dibenarkan zala. Ya. Kemudian askalat. Di situ apa? Askalat sama ya? Iskalat. Askalat. Iskal. Ya, yang betul askalat. Askalat ala tawaifa kathiratin minan nas. Walinadhkur min hadha misalan wahidan yustadallu bihi ala ghairihi wa huwal birru wat taqwa. Dan ini merupakan kaidah yang agung di dalam agama kita. Banyak nas-nas yang kalau disebut bersamaan maknanya beda, tapi kalau disebut sendirian maknanya apa? Sama. Itu banyak, saling mengandungi. Ini salah satu kaidah di dalam agama kita yang diajarkan di dalam dalil. Ya. Sehingga butuh pada kita untuk banyak memahami masalah ini. Maka dinasihatkan oleh beliau, siapa yang dia telah menguasai kaidah ini, maka kesulitan-kesulitan yang banyak, yang telah banyak membuat kesulitan pada kelompok-kelompok yang banyak dari manusia, telah hilang darinya. Kalau faham betul masalah ini, banyak yang menjadikan orang salah paham menimpa manusia, menyulitkan mereka, akan hilang, telah hilang fitnah-fitnah pemahaman ini. Dan karena itu hendaklah kita ingat ini, dan kita mengambil contoh di sini, dijadikan dalil dengannya dan yang lainnya, yaitu makna bir dan makna takwa, yang dijadikan oleh Allah kaidah di dalam kita membangun apa? Membangun apa? Membangun hubungan sesama manusia. Ya, inilah kaidah kita yang diajarkan oleh Allah. Kaidah hidup kita menghadapi sesama manusia, yaitu didasarkan dengan albir dan at-taqwa. Maka beliau sekarang menjelaskan tentang hakikat makna bir dan makna takwa. Fa inna haqiqatal birri huwa al-kamalul matlubu minasyai' wal manafi'u allati fihi wal khairu kama yadullu alaihi istiqaqu hadhihi al-lafdati wa tasarifuha fil kalami. Wa minhu al-burru bid-dhammi likasrati manafi'ihi wa khairihi bil idafati ila sairil khububi. Wa minhu rajulun barun wa barrun wa kiramun wa bararatun wal abrar. Beliau menerangkan, maka hakikat kata bir, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bir itu apa? Baik, kebaikan.
Ya. Dia itu adalah kamalul matlub minas syai'. Apa? Kesempurnaan sesuatu yang dicari. Berarti apa? Kesempurnaan yang dibutuhkan. Itu adalah bir. Kesempurnaan yang matlub, yang dicari. Ya. Berarti yang dibutuhkan, yang menjadi tujuan. Jadi kesempurnaan yang menjadi tujuan dari sebuah perkara. Dan dia bir itu adalah manfaat yang ada pada perkara tersebut. Jadi hakikat yang dicari itu manfaat. Wal khairu, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Sebagaimana istiqaqu hadhil lafdhati, ya, sebagaimana menunjukkan atas makna bir tersebut, yaitu pembentukan lafaz ini dan tasrifnya lafaz tersebut di dalam kalam. Sehingga diantaranya penggunaan kata tersebut adalah digunakan juga al-burru bidhammi. Bukan cuma bir, tapi apa? Bur. Maknanya likasrati manafihi, banyak manfaatnya. Jadi kalau bur itu bukan cuma sekedar manfaat, tapi apa? Kasratu manafi, banyak manfaatnya. Wa khairihi, dan kebaikannya. Digabungkan dengan yang lain dari perkara-perkara yang dicintai. Kemudian di dalamnya juga digunakan kata rajulun barun. Apa artinya? Seorang yang baik. Bisa juga pendek, wa barun. Ya. Wa kiramun wa bararatun, rajulun, seorang yang mulia dan yang baik, wal abrar, dan yang baik. Maka disimpulkan fal birru kalimatun li jami'i anwa'il khairi wal kamalil matlubi minal abdi wa fi muqabilatihi al ithmu. Maka kata bir adalah sebuah kalimat, perkataan untuk semua berbagai macam kebaikan. Sesuatu apapun bentuk macamnya, dia masuk dalam pengertian apa? Bir. Dan berbagai macam bentuk kesempurnaan yang dicari dari seorang hamba. Berarti apapun bentuk kebaikan dan kesempurnaan yang dicari oleh hamba, yang menjadi kebaikan dirinya, maka itulah masuk dalam makna apa? Bir. Dan lawan kata bir adalah al-ismu. Al-ismu artinya apa? Dosa. Ya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, sesuatu yang tidak bisa memberikan kebaikan. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan sebuah riwayat, wa fi haditsin Nawas bin Sam'anin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ci'ta tas'alu anil birri wal ithmi fal ithmu kalimatun jami'atun lisyarri wal uyubi allati yudammul abdu 'alaiha. Sebagaimana riwayat hadis dari Nawas bin Sam'an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah berkata, di situ ada tambahan lahu enggak? Hah? Ada ya? Ya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah berkata kepada Sam'an, engkau datang untuk engkau bertanya tentang bir, ci'ta tas'alu, engkau telah datang dalam keadaan engkau menanyakan tentang makna bir dan makna dosa. Maka dosa adalah perkataan yang menyeluruh, yang mencakup bagi seluruh kejelekan-kejelekan dan aib-aib. Jadi perkara yang itu jelek, jahat, dan perkara yang itu adalah aib, cacat, yang hamba selalu dicela dengan sebab
perkara tersebut, maka itu masuk dalam pengertian apa? Al-ism, dosa. Ya. Ini tentang makna bir. Kemudian diterangkan oleh beliau, fayadkhulu fi musammal birri al-imanu wa ajza'uhu dhahiratu wal batinatu. Maka masuk di dalam penamaan bir yaitu iman. Iman berarti masuk dalam apa? Bir. Dan bagian-bagiannya iman. Apakah yang zahir, yang nampak, maupun yang apa? Yang batin, yang tersembunyi. Cabang-cabangnya iman semua masuk dalam pengertian bir. Dan wala raiba anna taqwa juz'u hadal makna. Dengan demikian tidak ada keraguan, takwa itu adalah merupakan bagian daripada makna apa? Makna bir. Wa aktsaru ma yu'abbaru bil birri an birril qalbi. Dan penggunaan penilaian kata bir yang paling banyak digunakan, jadi bir itu banyak digunakan dalam apa? Birrul qalbi. Apa artinya birrul qalbi? Baik hatinya. Jadi keumuman yang paling banyak kalau disebut orang itu baik, itu kecenderungan yang paling dinilai adalah apa? Baik hatinya. Ya. Wa huwa wujudu ta'mil imani fihi wa khalawatihi, yaitu adanya makanan iman di dalam hati tersebut dan adanya manisnya iman. Itu yang disebut dia adalah baik. Wa ma yalzimu dalika min tuma'ninatihi wa salamatihi wa insirahihi wa quwwatihi wa farahihi bil iman. Dan terdapat pula apa-apa yang senantiasa menetapkan pada makanan iman itu. Seperti apa? Ketenangannya hati, keselamatannya hati, lapangnya hati, kuatnya hati, gembiranya hati dengan iman. Fa inna lil imani farhatan wa khalawatan wa ladadatan fil qalbi. Faman lam yajidha fahuwa faqidun lil imani aw naqisuhu. Maka sesungguhnya bagi iman itu ada kebahagiaan. Iman itu ada kebahagiaan, ada kelapangan. Wa khalawah, dan iman itu ada manis. Manis. Waladadah, dan iman itu ada rasa kelezatan di dalam hati. Maka kalau ada orang tidak mendapati apa tadi? Kelapangan, manis, lezat di dalam hatinya tentang iman, faman lam yajidha, barang siapa yang dia tidak mendapatinya, fahuwa faqidun lil iman, maka ada kalanya dia adalah orang yang imannya hilang. Berarti sudah tidak punya iman. Tidak mungkin ada dia merasakan farhatul iman, khalawatul iman, ladadatul iman, tidak mungkin. Au naqisuhu, atau mungkin imannya tidak hilang tapi apa? Sudah kurang, lemah imannya. Maka orang yang punya iman yang lemah, yang mujmal, yang tipis, masih punya iman, tapi dia tidak pernah merasakan apa? Kebahagiaan iman. Tidak pernah merasakan kebahagiaan iman. Wa huwa minal qasamil ladaini qala Allah azza wa jalla fihim qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan dua pembagian ini ya, Allah azza wa jalla telah berfirman di dalam mereka. Orang-orang Arab telah mengatakan kami beriman. Yang dimaksud dua pembagian tadi apa? Faqidul iman sama apa? Naqisul iman. Qalatil arabu amanna, orang-orang Arab mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah Muhammad, kalian sekali-kali kalian bukanlah beriman.
Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk di dalam hati kalian. Maka disimbolkan oleh beliau Ibnul Qayyim, fahaula ala asahhil qaulaini muslimuna ghaira munafikina walaisu bimu'minina id lam yadkhulil imanu fi qulubihim fayubashiruha haqiqatuhu. Maka mereka ini dalam ayat tersebut atas yang paling benar dari dua pendapat, mereka disebut orang-orang Islam tetapi bukan orang-orang munafik. Islam tapi bukan munafik, Muslim tapi bukan munafik, dan mereka juga bukan orang yang beriman. Artinya Muslim, ya, tapi tidak masuk dalam pengertian iman secara mutlak. Kenapa? Karena iman belum masuk di dalam hati mereka, sehingga hakikat iman, sehingga hakikat dia senantiasa bisa menyentuh pada iman tersebut. Ini tentang makna apa? Makna bir dan makna takwa. Dan kemudian disimbolkan oleh beliau, waqad jama'allahu ta'ala khisalal birri fi qaulihi, dan Allah telah mengumpulkan urusan hakikat mana al-bir di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, dan hakikatnya kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Ini urusan apa ini? Iman. Ya kan, masuk dalam pengertian apa? Bir. Dan akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang dia telah beriman pada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dia memberikan harta atas yang dicintainya. Dawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa fir riqabi, dan memberikan kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, dan orang yang meminta-minta, dan pada budak. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakata, dia menunaikan salat dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang termasuk bir adalah orang-orang yang selalu menepati janji-janji mereka ketika mereka telah berjanji, dan orang-orang yang sabar di dalam kesusahan dan kesempitan. Wa khinal ba's, dan ketika terjadi hal yang menyengsarakan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian kesimpulannya, fa akhbar subhanahu annal birra huwal imanu bih. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sungguhnya bir adalah dia termasuk beriman dengan Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, dan beriman pada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Wa hadhihi hiya usulul imanil khamsi allati la qiwama lil imani illa biha, yang dimana ini semua adalah merupakan usul iman yang 5 yang dikumpulkan dalam satu ayat, yang tidak ada yang mana? Qada dan qadar. Qada dan qadar disendirikan dalam ayat yang lain, ya. Dan inilah yang disebut dengan usul iman yang 5, yang tidak akan bisa lurus bagi iman kecuali dengan usul yang 5 ini. Ikhwan fillah, ini insyaallah pada awal daurah kita, dan insyaallah dengan taufik Allah Azza wa Jalla kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan besok malam, yang mudah-mudahan waktunya bisa lebih tepat, karena tadi banyak digunakan untuk urusan pendistribusian buku, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini dengan harapan kalau daurah kita pada malam hari
yang kurang lebih 9 sampai 10 hari nanti belum selesai, akan dilanjutkan kajian sore pada 10 akhir Ramadan insyaallah. Jadi akan dilanjutkan sore sebelum buka puasa pada 10 akhir Ramadan insyaallah taala. Kita akhiri dulu sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita sudah ambil faidah di awal pembahasan ini yang diterangkan oleh beliau Ibnul Qayyim dalam fasal kaidah pokok bagaimana kita hidup mendapatkan kesalihan, mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kembali kepada kaidah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.